Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Saya akan membacakannya di ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu di dalam Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-19 ini, mencatat kisah tentang 10 orang yang menderita penyakit kusta, yang biasanya dalam masyarakat Israel, ketika seseorang menemukan ruam atau kelainan pada kulit seseorang, maka orang tersebut harus pergi untuk diperiksa oleh imam. Imam kemudian menentukan apakah ini penyakit menular atau apakah orang itu harus dinyatakan najis. Di dalam hukum Yahudi pada waktu itu, setiap orang yang sehat dilarang bergaul dengan mereka yang menderita sakit kusta. Oleh sebab itu, mereka yang menderita kusta harus diasingkan dan hidup sebagai orang buangan atau orang asing sampai akhir hidup mereka. Perlakuan seperti ini diperlukan untuk menjaga agar penyakit menular tersebut tidak menjadi epidemi. Tapi bagi mereka yang menderita penyakit kusta ini, pengasingan ini menjadi hukuman seumur hidup yang harus mereka tanggung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah beberapa kali melakukan penyembuhan terhadap beberapa orang yang menderita kusta atau penyakit kulit yang menular. Di dalam Lukas pasal 17 ini dikisahkan tentang 10 penderita kusta yang datang mendekati Yesus secara bersama-sama. Tetapi mereka tetap menjaga jarak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka berseru kepadanya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tanpa terlihat melakukan apapun untuk menyembuhkan mereka, Yesus justru hanya memberikan instruksi kepada mereka untuk pergi menunjukkan diri mereka kepada imam. Ketika mereka mulai berjalan menuju imam, mereka mengalami kesembuhan. Lukas tidak mencatat seberapa jauh para penderita kusta itu telah berjalan sebelum disembuhkan. Namun Lukas mencatat hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus atas kesembuhan yang dialaminya. Lukas juga secara khusus mencatat di ayat yang ke-15 dan membukakan fakta bahwa orang yang kembali kepada Yesus adalah seorang Samaria, orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Oleh sebab itu, Yesus mengungkapkan kekecewaannya
karena 9 orang lainnya tidak kembali kepada Tuhan untuk mensyukuri dan untuk memuji Tuhan atas kesembuhan yang mereka alami. Meskipun Yesus tidak menahan kesembuhan dari ke-9 orang yang tidak berterima kasih itu, tetapi Lukas mencatat kurangnya rasa bersyukur dari ke-9 orang yang mengalami kesembuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kata-kata terakhir Yesus kepada orang Samaria yang bersyukur menyiratkan bahwa orang ini bukan hanya menerima kesembuhan secara fisik, yaitu dari kesembuhan dari sakit kustanya, tetapi juga dikatakan bahwa orang ini pun menerima kesembuhan secara rohani. Setelah orang itu sembuh dari penyakit kusta, Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya adalah inti dari cerita ini bukanlah pada kesembuhan yang dialami oleh para penderita kusta ini, tetapi pada iman yang diwujudkan melalui rasa syukur dan terima kasih dari salah satu penderita kusta yang telah mengalami kesembuhan, yang juga merupakan orang Samaria, orang asing, orang yang dipandang pada waktu itu sebagai warga negara kelas 2 di Israel. Meskipun mengalami peristiwa penyembuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, 9 dari 10 penderita kusta tidak menemukan hubungan baru dengan Tuhan karena mereka tidak kembali kepada Tuhan dan mensyukuri apa yang telah Tuhan perbuat bagi ke-9 penderita kusta tersebut. Tetapi lain hal dengan penderita kusta dari Samaria yang memperoleh hubungannya yang benar dengan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar akan firman-Mu di pagi hari ini. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu mensyukuri apa yang telah Tuhan perbuat di dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.